Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4411 Alihkan Masalah. Roh jahat itu sepenuhnya terbentuk oleh kabut hitam. Tidak ada entitas. Semua metode jalur ilahi Zhao Longqing dan yang lainnya melewati tubuh, tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada hantu jahat itu. Lin Bai teringat ekspresi putus asa di wajah saudara seperguruan yang baru saja ditemuinya. Dia menolak, tetapi tidak ada yang membantu. Jangan berurusan dengannya. Dia abadi dan tidak dapat dibunuh dengan mudah. Wajah Zhao Longqing galak, dan dia masih memiliki ide untuk mundur. Air bencana mengarah ke timur. Zhao Longqing berkata dengan aneh, air jahat mengarah ke timur. Orang-orang lainnya segera memahaminya. Mereka semua melirik posisi Lin Bai. Tanpa berkata apa-apa, Zhao Longqing dan yang lainnya bergegas ke Lin Bai. Hantu jahat di belakangnya juga membawa pisau hantu dan bergegas ke arahnya. Lin Bai tiba-tiba merasa tidak enak. Saat matanya sedikit berubah, dia segera melangkah mundur dan keluar. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan berlari langsung ke hantu jahat itu. Roh jahat itu mematahkan salah satu pedang Qi Lin Bai dengan pisau besar, sementara yang lain menyebar pada roh jahat itu dan menghilang. Roh jahat itu tidak terlalu mempedulikannya. Dia langsung bergegas dari kabut dan terus mengejar Zhao Longqing dan yang lainnya. Dua pedang Qi yang baru saja dimainkan Lin Bai. Yang pertama digunakan untuk memikat perhatian musuh agar mendapatkan pedang Qi, sedangkan yang kedua dikerahkan dengan hati-hati oleh Lin Bai dan tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Namun, pedang itu berisi roh pedang Lin Bai, yang dapat melekat pada hantu jahat untuk jangka waktu tertentu dan tidak mudah dideteksi. Selama pedang Qi tidak menyebar dari hantu jahat, Lin Bai dapat dengan jelas merasakan arah umum hantu jahat itu. Adik seperguruan, aku akan meminjamkanmu hidupmu. Zhao Longqing dan yang lainnya bergegas mengejar Lin Bai. Mereka berencana menggunakan tubuh Lin Bai untuk menahan roh-roh jahat itu bagi mereka dan mendapatkan waktu untuk melarikan diri bagi diri mereka sendiri. Lin Bai secara alami memahami pikiran Zhao Longqing dan yang lainnya. Dalam persidangan selama ribuan tahun, satu-satunya orang yang dapat dipercaya adalah yang tahu. Jadi saat melihat Zhao Longqing datang untuk dirinya sendiri, Lin Bai memahami tindakan mereka di dalam hatinya, dan tidak ada kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia melawan dan mundur. Maaf, saudara-saudara senior. Kepala itu sangat penting. Aku tidak bisa meminjamnya. Lin Bai menyeringai dingin. 3 pedang terbang terpotong dari tubuhnya dan langsung melesat ke Zhao Longqing. Dengan suara keras, kekuatan besar meledak dari kabut abu-abu. Meskipun kekuatan 3 pedang terbang itu tidak dapat membunuh Zhao Longqing dan yang lainnya, masih mungkin untuk memperlambat mereka. Saat Zhao Longqing dan yang lainnya dihentikan oleh pedang terbang itu, Lin Bai dengan cepat menghilang di depan Zhao Longqing, dan pada saat yang sama, hantu jahat menghantui mereka lagi. Sialan! Zhao Longqing meraung. Dia tidak menyangka bahwa dia akan disingkirkan oleh Lin Bai. Mereka ingin menggunakan Lin Bai untuk menahan roh-roh jahat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menahan roh-roh jahat untuk Lin Bai dan memberinya waktu untuk melarikan diri. Ketika dia masuk ke dalam kabut, 3 pedang terbang kembali satu demi satu. Lin Bai menginjak pedang terbang itu dan pergi dengan cepat. Berdiri di atas pedang, mata Lin Bai sedikit terpejam. Dia segera merasakan bahwa arah roh jahat itu perlahan-lahan meninggalkannya. Mulut Lin Bai menunjukkan senyuman, sekarang aku tahu bahwa hutan batu iblis aman di sana. Sekarang aku perlahan-lahan dapat menemukan 5 elemen Yuan Lingdan. Tetapi aku tidak bisa menahan roh pedang pada roh jahat untuk waktu yang lama. Paling lama, itu akan menghilang dalam 2 atau 3 hari, dan waktuku tidak banyak. Tanpa ragu-ragu, Lin Bai merasakan lokasi roh jahat itu, dan pedang kekaisaran itu pergi ke arah yang berlawanan. Lin Bai dapat mengunci posisi iblis, sehingga ia dapat datang dan pergi dengan bebas di hutan batu roh jahat, dan tahu di mana tempat yang aman. Lin Bai tidak mencari dengan hati-hati, tetapi mempercepat kecepatannya, membuka matanya, dan melihat setiap batu di hutan batu inci demi inci. Di hutan batu hantu jahat, kabut abu-abu penuh dengan susunan hantu jahat neraka, dan jarak pandangnya sangat rendah, dan tempat itu sangat besar. Lin Bai menghabiskan beberapa jam di dalamnya dan tidak dapat berkeliling tempat itu. Lin Bai memegang posisi hantu jahat, dan pemilik di hutan batu hantu jahat memiliki keunggulan absolut, dan kecepatannya lebih cepat daripada seni bela diri lainnya. Lin Bai tidak dapat melakukan perjalanan melalui hutan batu hantu neraka. Kecepatan prajuritnya bahkan lebih lambat. Di hutan batu roh jahat, tanahnya gersang, dan pilar-pilar batu dengan ketinggian 100 zang berdiri di bumi. Tidak ada makhluk hidup dan tidak ada rumput hijau. Tidak juga.
Setelah mencari untuk waktu yang lama, Lin Bai menjadi semakin tidak sabar. Dalam perjalanan mencari, ia juga bertemu dengan beberapa saudara senior. Namun, setelah saling memandang, mereka semua kehilangan minat satu sama lain dan terus mencari jejak ramuan 5 elemen Yuan. Dalam sekejap waktu, 2 hari berlalu. Dalam 2 hari ini, Lin Bai pada dasarnya berjalan melalui setiap bagian tanah di hutan batu hantu jahat, dan tidak menemukan jejak ramuan 5 elemen Yuan. Aneh. Apakah ramuan 5 elemen Yuan telah diambil? Mengapa tidak ada roh jahat seperti itu di hutan batu? Lin Bai tampak tertekan. Dia telah menemukan seluruh hutan batu hantu, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak ramuan 5 elemen Yuan. Lin Bai berhenti dan berpikir perlahan, para tetua yang menaruh harta karun itu benar-benar penuh. Bisakah mereka menyembunyikan pil dengan sangat baik? Aku sudah mencari di hutan batu seperti karpet, tetapi aku masih belum menemukan jejak ramuan 5 elemen Yuan. Kalau begitu hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, pil itu tersembunyi di suatu tempat di tempat ini, ditutupi oleh susunan, jadi tidak mudah ditemukan. Kedua, pil itu tidak ada di hutan batu roh jahat, dengan kata lain, itu seharusnya ada pada hantu jahat. Lin Bai telah mencari setiap inci tanah di hutan batu hantu jahat, tetapi dia belum menemukan jejak ramuan 5 elemen Yuan. Dengan pemikiran Lin Bai, dia sampai pada 2 kesimpulan, pil itu ditutupi oleh susunan, atau pil itu ada pada iblis. Jika ditutupi oleh susunan, sulit untuk menemukannya. Jika pil itu ada pada roh jahat, sulit untuk melakukannya. Ketika Lin Bai memikirkan roh jahat yang abadi, dia takut. Kultivasi keabadian dan keabadian sulit untuk dihadapi. Sulit untuk mendapatkan ramuan 5 elemen Yuan darinya. Terlebih lagi, Lin Bai telah menilai terlebih dahulu bahwa kultivasi hantu jahat setidaknya berada pada level Daoxian, yang bukan sesuatu yang dapat ditangani Lin Bai. Setelah sedikit merapikan, Lin Bai melanjutkan perjalanan mencari harta karun. Dia bergumam, seandainya saja burung gagak itu ada di sana. Dia seharusnya memiliki lebih banyak cara untuk menyelesaikan situasi ini daripada aku. Ketika Lin Bailan menyebut seekor burung gagak, di luar dunia kecil di luar batas, seekor burung gagak mengepakkan sayapnya dan terbang ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, dia bersin beberapa kali, menguap, menguap, menguap. Siapa yang memarahiku lagi? Pasti dia, pasti Lin Bai. Lin Bai terkutuk ini, jika kamu tidak membayar kembali uangnya, dia masih memarahiku. Aku akan datang kepadamu, membayar kembali uangnya, membayar kembali uangnya. Dengan raungan marah burung gagak itu, ia perlahan menghilang ke dalam kehampaan yang gelap. Bab 4412 Pilar Batu Misterius. Mata Lin Bai seakan mencari setiap bongkah tanah di hutan batu. Tiba-tiba, Lin Bai berhenti, memejamkan mata, dan merasakan arah datangnya hantu jahat itu. Tepat pada saat itu, Lin Bai tiba-tiba merasa bahwa hantu jahat itu telah mengubah arahnya dan pergi ke tenggara, dan arah itu persis kemana Lin Bai pergi. Merasakan perubahan arah iblis itu, Lin Bai tidak ragu untuk memilih berbalik dan pergi. Menjauh dari roh jahat dan menghargai hidup. Jika Lin Bai bertarung langsung dengannya, hanya akan ada satu cara untuk mati. Karena itu, Lin Bai tetap tidak ingin menyinggung perasaannya. Ketika Lin Bai berjalan-jalan di hutan batu selama setengah hari, Lin Bai tiba di sebuah pilar batu besar dan mengerutkan kening dan berkata, pilar batu ini sepertinya tidak pernah ada di sini sebelumnya. Baru saja Lin Bai menyadari bahwa iblis itu tiba-tiba mengubah posisinya, jadi dia berbalik. Jadi Lin Bai memiliki sedikit ingatan tentang pilar batu di belakangnya. Ketika dia melihat pilar batu itu, dia mengerutkan kening. Menurut penilaian Lin Bai, sekarang tempatnya tidak jauh dari waktu istirahatnya. Dia telah melihat semua pilar batu di sekitarnya secara terperinci, tetapi dia ingat tidak ada pilar batu seperti itu di dalamnya. Apakah aku salah? Lin Bai melangkah maju beberapa langkah dan menemukan tempat peristirahatannya. Ada tanda yang ditinggalkan Lin Bai di pilar batu di sekitarnya. Semuanya benar. Tetapi ketika Lin Bai berbalik untuk mencari yang baru saja ditemukannya, dia terkejut menemukan bahwa pilar itu menghilang. Lokasi asli pilar batu tadi adalah area kosong, dan tidak ada yang lain. Aneh juga ada pilar batu di sini tadi. Lin Bai sama bingungnya dengan 2 kacang polong meskipun sudah banyak berpikir. Dalam kabut ini, setiap pilar batu hampir sama. Jika Anda tidak mengingatnya, Anda tidak akan pernah menemukan pilar batu yang hilang. Kabut juga memiliki fungsi untuk menutupi penglihatan dan membingungkan publik dan masyarakat, sehingga banyak prajurit akan kehilangan ingatan terperinci tentang tempat ini. Ada yang salah. Seharusnya tidak ada pilar batu di sini. Tapi aku baru saja melihat pilar batu.
Apa yang terjadi? Apakah ada susunan Dharma di susunan hantu jahat neraka, dan ramuan Yuan 5 elemen tersembunyi di dalam susunan itu? Mata Lin Bai tiba-tiba menjadi cerah, dan tubuhnya menelan buah Tiandao. Semburan kabut hitam mengelilingi tubuh Lin Bai, menelan metode surga. Hancurkan larangan. Lin Bai mengangkat jari pedangnya dan menebasnya di depannya. Pedang itu menghantam penghalang yang tak terlihat. Tampaknya sebuah cermin perlahan pecah di depan Lin Bai. Kemudian pilar batu muncul di depan Lin Bai, dan Lin Bai sangat senang, benar saja, masih ada pilar di sini. Lin Bai melangkah maju untuk menyelidiki dengan saksama. Tidak ada bedanya dengan pilar batu lainnya. Namun, Lin Bai menemukan beberapa jejak aneh pada pilar batu tersebut dan menguraikannya menjadi sebuah bagian. Tampaknya seseorang telah melukisnya di sana. Di hutan batu roh jahat, setiap pilar batu memiliki tanda yang digambar oleh seorang prajurit, yang menunjukkan keberadaan para prajurit sebelumnya. Setelah melangkah ke dalam hutan batu, Lin Bai pernah meninggalkan tanda uniknya sendiri pada pilar-pilar batu ini. Selama bertahun-tahun, setiap pilar batu di hutan batu roh jahat memiliki jejak yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang seni bela diri tidak terkejut. Namun, pilar batu tersembunyi ini telah membangkitkan minat Lin Bai lagi. Karena pilar batu itu tersembunyi sepanjang tahun, pilar itu jarang muncul di depan para seniman bela diri. Oleh karena itu, tanda jejak di tubuhnya tidak sesederhana itu. Setelah Lin Bai mendekonstruksi satu persatu dan memisahkan tanda yang ditinggalkan oleh banyak prajurit, Lin Bai menemukan beberapa petunjuk. Ini adalah rune-rune dari susunan. Lin Bai menemukan tanda yang bukan milik seorang prajurit di antara jejak yang rumit. Setelah mengidentifikasi dengan saksama, Lin Bai pastilah rune dari suatu susunan tertentu. Kemudian Lin Bai menggelengkan kepalanya dan menyangkal gagasannya, ini bukan rune dari susunan, ini adalah peta. Ada beberapa tanda aneh pada pilar batu, yang hanya seukuran telapak tangan. Tampaknya tidak jauh berbeda dengan rune. Namun, setelah mengidentifikasi dirinya sendiri, Lin Bai berpikir bahwa ini bukanlah rune, melainkan semacam peta. Sebuah titik ditandai di tengah peta, yang seharusnya menjadi lokasi dari 5 elemen Yuan Lingdan. Tetapi peta itu tampaknya belum lengkap. Seharusnya ada pilar tersembunyi lainnya dan peta lainnya. Hanya dengan menyatukan peta-peta ini, kita dapat menemukan lokasi ramuan 5 elemen Yuan. Mata Lin Bai berbinar dan segera menemukan petunjuk, dan wajahnya sangat gembira. Setelah dengan kuat mencatat peta di pilar batu, Lin Bai mengangkat tangannya dan melambaikan tangan untuk menghilangkan kekuatan menelan jalan surga untuk melanggar larangan. Pilar batu itu dikembalikan ke keadaan semula, perlahan-lahan ditutupi oleh susunan, dan menghilang di depan Lin Bai. Kemudian Lin Bai meninggalkan pedangnya dan mencari posisi pilar batu lainnya di hutan batu hantu jahat. Kaisar layak mendapatkan hatinya. Di bawah perhatian Lin Bai yang cermat, Lin Bai segera menemukan petunjuk dan menemukan pilar batu kedua. Setelah memecahkan rune di atasnya, dia menyusun 2/3 peta, ada juga pilar batu, dan peta. Setelah 2 pengalaman sebelumnya, Lin Bai jauh lebih santai dalam menemukan pilar batu ketiga, tetapi meskipun demikian, butuh waktu seharian penuh untuk menemukan pilar batu ketiga. Setelah menyusun peta pada 3 pilar batu, Lin Bai akhirnya mengunci arah ramuan Yuan 5 elemen. Kumpulkan semuanya. Temukan sekarang. Pedang Lin Bai Yu terbang, dengan peta yang disusun dalam benaknya, mulai mencari tempat yang mirip di hutan batu hantu. Meskipun ada peta, tetapi hutan batu roh jahat terlalu besar, dan kabut menutupi langit. Sangat sulit untuk menemukan tempat pil Tibet. Lin Bai khawatir karena dia merasakan bahwa roh pedang yang tertinggal pada hantu jahat mulai menghilang, dan posisi hantu jahat menjadi semakin kabur. Sebelum ki pedang menghilang sepenuhnya dari hantu jahat, Lin Bai menemukan ramuan Yuan 5 elemen, dan kemudian meninggalkan hutan batu hantu. Apakah di sini? Lin Bai jatuh dari pedang terbang dan perlahan berjalan maju. Dilihat dari lokasi yang ditandai pada peta, Lin Bai telah mengunjungi tempat-tempat yang mirip dengan tempat ini satu persatu. Ini adalah tempat yang baru ditemukan. Lin Bai tinggal dan mencarinya dengan saksama. Ketika Lin Bai mencari pilar-pilar batu dan tanah di sekitarnya, dia menemukan sebuah pilar batu dengan beberapa baris di atasnya, sangat yin sebagai ayah, sangat dingin sebagai ibu, jiwa sebagai makanan, esensi sebagai makanan, keserakahan untuk kelahiran, keterikatan jahat, kutukan dan jiwa yang menghantui. Lin Bai tampak aneh melihat kata-kata ini. Dia tampak aneh. Sepertinya dia ditinggalkan oleh seorang kakak laki-laki ketika dia mencari harta karun. Tidak ada perbedaan. Ketika Lin Bai berhenti di sini, sosok-sosok perlahan muncul dalam kabut dan berjalan menuju Lin Bai.
Bab 4413 Pil Yuanling 5 elemen. Ketika Lin Bai berdiri di depan pilar batu untuk bermeditasi, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada napas prajurit di belakangnya. Dia menoleh sedikit dan melihat kabut di belakangnya. Ada beberapa sosok yang perlahan-lahan mendekat ke sini. Itu kamu, bocah. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Sungguh ajaib bahwa kultivasi Erpin Daozun dapat bertahan sampai sekarang. Ketiga pria itu keluar dari kabut dan mendatangi Lin Bai. Mereka mengenali Lin Bai, dan Lin Bai mengenali mereka. Tiba-tiba, wajah Lin Bai menjadi jelek. Ketiga orang ini adalah Zhao Longqing dan Zhao Longqing, yang merupakan seniman bela diri dari Liga Hengsu. Untungnya, Lin Bai mengubah wajahnya dengan menggunakan penyamaran hantu. Mereka tidak menemukan bahwa Lin Bai di depan mereka adalah King Luo dari Pondok Persembunyian Pedang. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan Lin Bai pergi dengan mudah. Wajah Zhao Longqing cemberut dan sombong, dan dia pergi ke Lin Bai. Lin Bai dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku telah melihatmu, kakak seperguruan." Zhao Long mendengus dingin, "Jika bukan karenamu, kami tidak akan kehilangan beberapa teman tadi. Jika kami baru saja bertemu denganmu, aku akan mengirimmu untuk menemani mereka." Tadi Zhao Longqing ingin menggunakan Lin Bai untuk menghalau roh-roh jahat, tetapi dia ditentang oleh Lin Bai. Di bawah segala macam ketidakberdayaan, Zhao Longqing harus meninggalkan beberapa temannya untuk menghalau roh-roh jahat, sehingga dia punya waktu untuk melarikan diri. Akibatnya, sekelompok puluhan orang perkasa dari Liga Hengsu melangkah ke hutan batu hantu jahat. Sekarang hanya Zhao Longqing yang selamat. Melihat niat Zhao Longqing untuk membunuhnya, Lin Bai merasa tidak enak. Dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Adik seperguruan bersedia menukar berita tentang pil roh 5 elemen Yuan dengan kakak seperguruan untuk menenangkan amarahnya, dan memintanya untuk membunuhku. Apakah kamu tahu petunjuk tentang ramuan 5 elemen Yuan? Ayo." Mendengar ucapan itu, Zhao Longqing sangat senang dan bertanya dengan tergesa-gesa. Di mata Zhao Longqing, Lin Bai hanyalah seorang Taois kelas 2. Dia bisa membunuh Lin Bai dengan mudah saat dia mengangkat tangannya. Jadi dia tidak menaruh Lin Bai di matanya. Sama seperti Zhao Longqing melihat Lin Bai, dia ingin membunuh Lin Bai karena di matanya, membunuh Lin Bai semudah menghancurkan semut lintah. Namun, hati Lin Bai tergerak, tahu bahwa perang dengan mereka tidak akan membawa manfaat apapun, jadi dia berinisiatif untuk memberitahu berita tentang ramuan Yuan 5 elemen, berharap untuk mengubah hidupnya. Tentu saja, Lin Bai juga memiliki sempoa sendiri. Lin Bai berpura-pura panik dan berkata kepada Zhao Longqing dengan suara gemetar, "Adik seperguruan, saya tidak sengaja menemukan beberapa pilar batu yang tidak biasa di hutan batu sebelumnya. Dengan lebih banyak perhatian, aku menemukan petunjuk tentang ramuan 5 elemen Yuan yang tersembunyi di pilar batu. Adik seperguruan dapat memberikan peta ini kepada kakak seperguruan. Tetapi adik seperguruan memiliki satu persyaratan lagi." Zhao Longqing mengerutkan kening dan bertanya, "Apa persyaratannya?" Lin Bai berkata, "Adik seperguruan berasal dari Lianzu, tetapi dia sudah lama mendambakan Liga Hengsu. Dia sudah lama berharap untuk mengabdi di Liga Hengsu, tetapi dia menderita karena tidak dapat memasuki liga tersebut. Hari ini, saya bertemu dengan beberapa saudara senior dan meminta mereka untuk membimbing saya bergabung dengan Liga Hengsu. Jika saudara seperguruan yang lebih tua tidak menginginkan saya bergabung dengan Liga Hengsu, adik seperguruan yang lebih muda lebih baik mati daripada menyerahkan peta." Zhao Longqing berkata sambil tersenyum, "Apa kesulitannya? Karena kamu benar-benar ingin bergabung dengan Liga Lianzu, kamu dapat datang ke Liga Hengsu untuk menemuiku setelah meninggalkan ujian abadi. Aku dapat membiarkanmu memasuki Liga Hengsu dengan sepatah kata." Sanjungan Lin Bai membuat Zhao Longqing merasa nyaman dan tenang, menyapu kabut di hati Zhao Long sebelumnya. Liga Hengsu selalu kuat di Sekte Iblis Abadi, dan banyak seniman bela diri mengaguminya. Zhao Longqing menikmati perasaan dipuja oleh orang lain. Karena itu, dia sangat senang mendengar kekaguman Lin Bai Heng. "Adik seperguruan, cepat gambarkan petanya." Zhao Longqing berkata sambil tersenyum. "Ya." Lin Bai menggambar peta di tanah, tetapi mengubah lokasi ramuan 5 elemen Yuan ke tempat lain. Ketiga orang Zhao Longqing maju satu demi satu, dengan hati-hati menilai keaslian peta tersebut. Setelah melihatnya cukup lama, ketiganya bertukar pandangan, sepertinya benar. Lokasi di peta mirip dengan yang ada di hutan batu iblis, dan seharusnya ada jejak yang bisa diikuti. Benar atau tidak, ini adalah petunjuk pertama yang kita dapatkan di hutan batu hantu jahat, dan kita harus pergi mencarinya. Setelah ketiga mata Zhao Longqing diam-diam bertukar pendapat, Zhao Longqing bertanya,
karena kamu punya peta, mengapa kamu tidak pergi mencari ramuan 5 elemen Yuan? Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, apakah aku yang mencarinya? Namun, di hutan batu roh jahat, kabutnya terlalu tebal dan lokasinya terlalu sulit dikenali. Saudara seperguruan muda itu telah lama berkeliaran dan tidak pernah menemukannya. Saya telah menggambar petanya. Bisakah Anda membawa saya bersama saya? Saya juga ingin melihat seperti apa bentuk pil roh Yuan 5 elemen itu. Lin Bai menunjukkan ekspresi penuh harap, dan ingin mengikuti Zhao Longqing. Kemunculan Lin Bai Yue membuat ketiga orang Zhao Longqing merasa lebih kesal. Setelah mereka saling memandang dan bertukar pandangan lagi, Zhao Longqing berkata, tidak, iblis silin terlalu berbahaya. Adik seperguruan harus pergi terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupnya, dan kemudian meninggalkan ujian hidup-hidup selama ribuan tahun untuk mengabdi pada Liga Hengsu. Sedangkan untuk ramuan Yuan 5 elemen, kita bertiga bisa menemukannya. Pergilah. Zhao Longqing bersama ketiga orang itu berbalik dan pergi, mengingat peta dengan kuat, dan menuju ke arah orientasi peta. Kakak seperguruan, bawa aku, bawa aku. Lin Bai bergegas menyusulnya. Tampaknya Lin Bai sangat cemas, tetapi sebenarnya, Lin Bai berhenti di satu langkah dan tidak berniat mengejarnya. Zhao Longqing tampaknya takut Lin Bai akan menyusulnya, dan ketiga orang itu pergi dengan cepat. Melihat punggung ketiga orang itu dalam kabut, Lin Bai melirik sudut mulutnya dengan mencibir. Dia menoleh ke pilar batu dengan tulisan itu dan berkata dengan suara rendah, tulisan di pilar batu ini seharusnya tidak ditinggalkan oleh prajurit masa lalu, tetapi oleh orang yang mengatur susunan itu. Sepertinya ada di sini. Ramuan Yuan 5 elemen disembunyikan di sini. Mengambil pilar batu ini sebagai batas, Lin Bai menjalankan metode Dao Tuntian untuk melanggar larangan dan memotongnya ke depan. Sebuah riak tiba-tiba pecah di ruang yang tenang seperti air. Tampaknya lapisan susunan Dharma telah dipatahkan oleh Lin Bai. Pilar batu di depan Lin Bai gemetar hebat, lalu terbelah dari tengah, dan pandangan tajam keluar dari dalam pilar batu. Ketika pilar batu itu perlahan terbelah dan terbuka, Lin Bai melihat pil di dalam kotak harta karun di dalamnya. Di bagian bawah kotak itu ada gulungan kulit kambing. Kotak harta karun itu tidak tertutup, jadi aura ramuan itu bocor keluar. Pil itu berwarna 5, dan cahaya dan juga berwarna 5. Bentuknya bulat dan seperti batu giok. Luar biasa indah. Ramuan Yuan 5 elemen. Mata Lin Bai sangat gembira, dan hatinya berpikir untuk bergerak. Dua pedang terbang diayunkan untuk menunjukkan apakah ada bahaya di depannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada susunan lain, Lin Bai melangkah maju perlahan, pergi ke 5 elemen Yuan Lingdan, mengulurkan tangan dan mengambil kotak harta karun itu. Kotak harta karun itu terlepas dari susunan tersegel di pilar batu, dan ada bau dan siang menyebar. Akhirnya Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ramuan Yuan 5 elemen. Setelah memastikan 5 elemen, dia menutup kotak harta karun itu. Saat mengalihkan pandangannya, dia melihat perkamen di bawah kotak harta karun, yang menarik perhatian Lin Bai. Lin Bai mengambil perkamen itu dengan rasa ingin tahu dan membukanya. Ada banyak esai kecil yang ditulis di atasnya. Setelah membaca kata-kata di perkamen itu, Lin Bai sangat gembira dan marah. Bab 4414 Liu Fuyun. Zhao Huanlong baru saja keluar dari jarak Sanyuanxing. Namun saat dia berjalan, Zhao Longqing tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, ada yang salah, anak itu sepertinya tidak mau menjadi tulang yang lunak. Bagaimana bisa semudah itu memberi kita peta itu? Mendengar kata-kata Zhao Longqing, dua orang lainnya juga berpikir diam-diam. Tidak, kembalilah dan bawa orang ini. Jika kamu tidak menemukan ramuan 5 elemen Yuan di peta yang dia berikan kepada kita, bunuh dia segera. Semakin salah pikiran Zhao Longqing, semakin dia kembali untuk mencari Lin Bai. Lin Bai sangat senang ketika dia mendapatkan ramuan 5 elemen Yuan, tetapi dia melihat gulungan kulit domba di bawah kotak harta karun. Karena penasaran, Lin Bai juga mengambilnya dan membukanya. Ada banyak artikel kecil yang tertulis di sana. Setelah membaca teks itu dengan saksama, Lin Bai merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, kulitnya mati rasa dan wajahnya semakin marah. Liu Fuyun adalah penyusun susunan hantu jahat neraka. Ketika murid-murid yang lebih muda melihat bahwa aku meninggalkan kata-kata di kertas, kamu telah memecahkan teka-teki kecil yang ditinggalkan olehku. Selamat karena telah mendapatkan ramuan Yuan 5 elemen. Tetapi juga, kukatakan kepadamu, kamu memiliki sedikit masalah. Aku telah memberikan kutukan pada pilar batu dan kotak yang berisi ramuan Yuan 5 elemen. Ketika seorang prajurit mengambil kotak harta karun, kutukan itu akan secara otomatis jatuh ke telapak tangan prajurit itu.
Ketika dia melihat ini, Lin Bai merentangkan tangannya dan melihat keluar dari telapak tangannya. Rune hitam pernis yang aneh menggeliat di telapak tangannya seperti makhluk hidup. Wajah Lin Bai muram, tolong yakinlah, kutukan ini tidak akan menyakitimu, dia hanya bisa membiarkan iblis mengunci jejakmu. Ya, kamu dapat memahami bahwa kamu akan selalu menghadapi roh-roh jahat di susunan hantu jahat neraka, sampai kamu mati. Tentu saja, aku juga tahu bahwa ada banyak murid dari Sekte Iblis Abadi. Beberapa orang yang kejam bisa jadi rela mematahkan lengan mereka. Tapi, kamu bisa mencoba melihat apakah kutukan itu masih ada setelah kamu memotong lenganmu. Jika kamu pikir kamu bisa menyingkirkan roh-roh jahat dengan melarikan diri dari ujian abadi, aku juga bisa memberitahumu dengan jelas bahwa roh-roh jahat itu akan mengikuti kutukan itu dan meninggalkan ujian abadi dan mengikutimu selamanya. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan mengambil nyawamu sendiri. Wajah Lin Bai benar-benar dingin, dan bahkan menunjukkan sedikit kemarahan. Dia merasa bahwa roh jahat itu sepertinya datang ke arahnya sendiri. Ada juga sebuah paragraf di perkamen itu, "Hei, generasi muda, apakah kamu sangat marah sekarang?" Marah. Sebenarnya, kamu bisa menganggap hal ini sebagai takdirmu. Meskipun aku meninggalkan kutukan, aku juga meninggalkanmu sebuah cara untuk membuka kutukan itu. Di dalam ujian abadi, ada sebuah tempat yang bernama Hutan Setan Hitam, yang juga telah kuatur. Aku telah meninggalkan sebuah cara untuk memahami kutukan dan sebuah senjata ajaib yang dapat memulihkan roh-roh jahat. Jika kau dapat menemukan harta karun di hutan setan hitam, kau tidak hanya dapat melepaskan kutukan, tetapi juga mendapatkan seorang iblis sebagai penjaga di tingkatan Dewa Tao. Kenapa tidak? Jadi, anak muda, selamat tinggal pada hutan setan hitam. Pada titik ini, teks itu tiba-tiba berhenti. Lin Bai meremas-remas perkamen itu menjadi gumpalan dengan marah. Ia ingin menghancurkannya, tetapi ia tidak menyangka bahwa perkamen itu begitu keras sehingga tidak dapat disobek dengan kekuatan kasar. Di mana iblis itu? Lin Bai segera menutup matanya dan merasakan arah dari hantu jahat itu. Jejak pedang yang tertinggal pada hantu jahat itu berangsur-angsur menghilang. Indra Lin Bai terhadap lokasi iblis itu menjadi semakin lemah. Untungnya, Lin Bai masih samar-samar menyadari bahwa hantu itu berada jauh darinya saat ini. Tepat setelah merasakan arah dari roh jahat itu, Zhao Longqing dan ketiga anak buahnya pergi bola-balik. Berjalan keluar dari kabut, mereka melihat pilar batu di belakang Lin Bai terbelah dari tengah, yang tampaknya berisi harta karun. Mereka juga melihat Lin Bai memegang perkamen di satu tangan dan kotak harta karun di tangan lainnya. Mereka segera bertanya, "Adik seperguruan, apa dua benda di tanganmu?" Tiba-tiba terbangun oleh suara Zhao Longqing, Lin Bai tanpa sadar memasukkan dua benda itu ke dalam tas penyimpanan, dan menatap Zhao Longqing dengan senyum di wajahnya, "Mengapa kamu kembali dan kembali? Apa yang kamu simpan tadi? Tunjukkan padaku." Zhao Longqing tidak menanggapi Lin Bai. Sebaliknya, dia bertanya dengan lebih tajam. Lin Bai tidak bisa berpura-pura melanjutkan, dan segera wajahnya muram. Dia memiliki sedikit kemarahan di hatinya. Saat ini, dia menunjukkan niatnya untuk membunuh. Apakah itu ramuan Yuan 5 elemen? Zhao Longqing bertanya. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Itu hanya makanan yang dibawa oleh adik seperguruan dari klan. Sekarang aku lapar, jadi aku akan mengeluarkannya dan memakannya. Jika kakak seperguruan ingin memeriksanya, aku akan menunjukkannya padanya. Berbicara, Lin Bai melempar kotak harta karun dari tas penyimpanan dan terbang ke Zhao Longqing. Perhatian tiga orang Zhao Longqing langsung tertarik oleh kotak harta karun itu, dan terbang untuk menangkap kotak harta karun itu di udara, tetapi bagian dalam kotak harta karun itu kosong, palsu. Ketiga orang itu kemudian bereaksi dan melihat ke depan dengan marah. Mereka kebetulan melihat Lin Bai menyelinap ke dalam kabut dan menghilang dengan cepat, orang ini dengan pergelangan kaki. Ces, dia pasti punya harta karun. Mungkin itu adalah ramuan Yuan 5 elemen yang disembunyikan di sini. Zhao Longqing membawa dua orang lainnya untuk menyusulnya, dan segera mengunci posisi Lin Bai, adik seperguruan, berhenti, kalau tidak, kakak seperguruan akan menembak. Apakah kamu tidak ingin bergabung dengan Liga Hengsu? Selama adik seperguruan itu menyerahkan ramuan Yuan 5 elemen, dia pasti akan membuatnya kaya dan mulia sepanjang hidupnya di Liga Hengsu di masa depan. Lin Bai, yang melarikan diri di depannya, melihat ke belakang. Ketiga orang Zhao Longqing saling mengikuti dengan saksama, menunjukkan sedikit kebosanan di wajah mereka. Pedang terbang di bawah kaki anak laki-laki itu begitu cepat sehingga kita tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu.
Kedua orang yang mengikuti Zhao Longqing untuk membunuh Lin Bai menemukan bahwa Lin Bai memiliki pedang terbang di kakinya, yang begitu cepat sehingga mereka bertiga tidak dapat mengejarnya. Hentikan dia! Zhao Long meraung marah dan marah, segera tiga orang satu demi satu menggunakan metode Dao kekuatan sihir, membombardir ke belakang Lin Bai. Lin Bai menghindari beberapa gerakan satu demi satu, tetapi terkena Zhao Longqing. Aura Longqing di punggungnya, yang membuat darahnya mengalir. Wajah Lin Bai tiba-tiba menjadi garang, dan dia memikirkan tentang tindakan balasan di dalam hatinya. Ketiga orang ini semuanya adalah seni bela diri di alam Taoisme dan dewa yang ditekan dan dikultivasikan. Jika aku melawan mereka secara langsung, aku akan meminta masalah. Untuk rencana hari ini, kita harus meninggalkan hutan batu roh jahat sesegera mungkin, dan menyingkirkan hantu jahat dan Zhao Longqing. Aku hanya tidak tahu apakah yang ditinggalkan Liu Fuyun di perkamen itu benar atau tidak. Apakah roh jahat itu benar-benar akan menghantuiku sepanjang waktu? Zhao Longqing dan beberapa orang Lin Bai, mengejar dan melarikan diri, di hutan batu dengan cepat berlari. Lin Bai telah memikirkan apakah hantu itu benar-benar akan menghantuinya. Jika demikian, diperkirakan Lin Bai tidak akan memiliki waktu luang dalam periode waktu berikutnya. Bab 4415, hantu itu masih ada. Apakah anak ini hanya bisa berlari? Apakah kamu tidak punya mimpi? Apakah kamu tidak berpikir tentang anti pembunuhan? Jika dia tinggal sebentar, bahkan jika dia hanya memiliki satu gerakan, kita dapat menahannya. Begitu dia terjebak oleh kita, dia akan sulit untuk melarikan diri. Ketiga anak buah Zhao Longqing mengejar Lin Bai untuk waktu yang lama, tetapi mereka semua menjadi marah. Secara khusus, mereka memperhatikan bahwa ketika Lin Bai menginjak pedang terbang, kecepatannya tidak berkurang, tetapi meningkat. Meskipun mereka bertiga ditekan, mereka masih memiliki beberapa pencapaian dalam kekuatan sihir dan Taoisme. Dalam hal metode tubuh dan metode penghindaran, mereka percaya bahwa mereka tidak kalah dengan prajurit Tao manapun, dan bahkan jauh lebih baik daripada beberapa peri Tao. Tetapi meskipun demikian, mereka tidak dapat mengejar Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai diam-diam berterima kasih kepada Ling Tianzi karena telah mengajarinya seni pedang terbang. Dia tidak mengajarinya cara menyerang lainnya, tetapi dia mengajarinya cara hidup. Itulah seni pedang kekaisaran. Jangan khawatir. Meskipun dia memiliki tingkat penghindaran yang tinggi, dia hanyalah seorang Taois kelas 2. Berapa banyak kekuatan spiritual yang dapat dimiliki oleh seorang guru Tao kelas 2? Selama kita mengikutinya, kekuatan spiritualnya akan habis dalam waktu setengah hari. Pada saat itu, kita tidak diperbolehkan memancing dan memakan daging. Zhao Long dengan jelas menunjukkan banyak alasan, dan dengan cepat mengidentifikasi keuntungan dan kerugian musuh dan diri kita sendiri. Dia mengikuti Lin Bai dengan tenang dan tenang. Selama Lin Bai kelelahan, dia dapat dengan mudah menangkapnya. Lin Bai menemukan arah untuk meninggalkan hutan batu roh jahat. Dengan sekejap pedangnya, dia bergegas keluar dari kabut dan langsung menuju cakrawala. Banyak prajurit di luar hutan batu mengira Lin Bai ketakutan dan ingin melarikan diri ketika mereka melihat Lin Bai melarikan diri. Setelah beberapa kali tertawa, mereka tidak menganggapnya serius. Kemudian mereka melihat tiga orang Zhao Longqing terbang keluar dan mengejar Lin Bai. Zhao Longqing, prajurit Liga Hengsu. Bagaimana mereka mengejar prajurit Daozun kelas 2? Ada yang salah. Zhao Longqing tidak cukup kuat untuk mengejar dan membunuh pendekar Tao kelas 2. Pasti ada yang salah. Saat itu, banyak orang melihat petunjuk itu dan mulai mencuri satu demi satu, diam-diam mengikuti beberapa orang Zhao Longqing. Setelah Lin Bai dan Zhao Longqing meninggalkan hutan batu roh jahat di sekitarnya, susunan hantu jahat neraka dari hutan batu roh jahat runtuh, dan kabut yang tak terbatas melonjak keluar, dan segera menghilang di antara langit dan bumi. Setelah susunan itu runtuh, seorang hantu yang membawa pedang panjang pergi ke arah pelarian Lin Bai. Melihat roh-roh jahat keluar dari kandang, para prajurit di luar hutan batu hantu menjadi takut dan berlari dengan tergesa-gesa. Pedang Lin Bai melesat di udara. Dengan sedikit perasaan roh-roh jahat, dia merasakan bahwa roh-roh jahat telah keluar dari lingkup hutan batu hantu. Pada saat ini, hati Lin Bai jatuh ke dalam gua es, dan seluruh orang itu muram. Iblis telah keluar dari hutan batu. Wajah Lin Bai bermartabat. Saat ini, tidak ada kegembiraan di hatinya karena mendapatkan ramuan Yuan 5 elemen. Sebaliknya, ada kabut yang menggantung di hatinya. Ketika Lin Bai terganggu, Zhao Longqing dan ketiga anak buahnya memanfaatkan kesempatan itu dan terbang di udara. Sebuah kekuatan roh menghantam pedang terbang di bawah kaki Lin Bai. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menghantam dan terbuka.
Lin Bai jatuh dari udara dan menghantam hutan di bawah, membuat lubang yang sangat dalam. Adik seperguruan, serahkan barang-barang itu. Kalau tidak, kamu akan tanpa ampun. Zhao Longqing dan 3 orang lainnya mengambang di lubang di atas, melihat bagian bawah Lin Bai yang agak malu, berkata dengan dingin di mulutnya. Hati Lin Bai telah memikirkan cara untuk menyingkirkan roh-roh jahat di belakangnya, tetapi tidak menyangka akan membiarkan Zhao Longqing memanfaatkan kesempatan itu, sesaat penyesalan muncul. Bagaimana mungkin Lin Bai menyerahkan ramuan 5 elemen Yuan? Belum lagi ramuan 5 elemen Yuan sangat penting bagi kultivasi Lin Bai. Terlebih lagi, untuk pil ini, Lin Bai telah dikutuk oleh roh-roh jahat, dan hidupnya dipertaruhkan. Jika Zhao Longqing memberikan pil itu kepada Zhao Longqing, bukankah Lin Bai akan diburu oleh roh-roh jahat selamanya? Beberapa kali mengejar dan membunuh juga membuat Lin Bai marah. Dia perlahan melayang dari lubang ke udara. 3 pedang terbang ada di sekelilingnya. Senjata ajaib Taoisme, Lagersroemia Indica dan pedang iblis, keduanya ada di tangan. Jantung pedang melonjak, dan niat pedang yang tak terbatas menyebar. Di matanya, mata Sura memadatkan kekuatan yang kuat. Jika kau menginginkan harta karun, ambillah sendiri. Lin Bai berkata dengan sedikit provokasi yang membuatnya marah dalam hatinya. Sekarang menghadapi pengejaran Zhao Longqing, Lin Bai hanya melepaskannya dan bertempur dalam perang besar. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan kami. Ketiga Zhao Longqing saling memandang, satu demi satu menunjukkan kekuatan sihir mereka, menyerang Lin Bai. Begitu Lin Bai berbalik, ia pertama-tama menghindari serangan ketiga pria itu, dan kemudian segera membunuh 3 pedang terbang di udara. Susunan 3 pedang pembunuh langit dan bumi memadat menjadi bentuk, dan mereka semua menebas salah satunya. Pedang Murat dan pedang iblis keduanya ditebas, dan kedua pedang itu melesat ke Zhao Longqing sejauh ratusan mil. Aku tidak bisa melakukan apa yang bisa kulakukan. Apakah mungkin untuk membalikkan langit hanya untuk seorang Daozun kelas 2? Zhao Long mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan menghancurkan roh pedang Lin Bai. Dia melangkah keluar dari kehampaan dan muncul di depan Lin Bai. Wajahnya ganas dan membunuh. Tinjunya menghantam Lin Bai seperti bintang. Laut mengalir melintasi laut. Lin Bai terkejut. Dia tidak menyangka bahwa serangannya begitu lemah di depan Zhao Longqing sehingga dia dengan mudah dihancurkan oleh Zhao Longqing. Pada saat ini, Lin Bai juga mengerti bahwa dia adalah kekuatan Daozun kelas 2, dan tidak mudah untuk berurusan dengan Daozun kelas 9. Terlebih lagi, dia sekarang menghadapi 3 Taois kuat yang telah ditekan dan dikultivasikan. Di tangan mereka, kultivasi Lin Bai tidak sebaik mata. Setelah ditinju oleh Zhao Longqing, Lin Bai juga sadar kembali. Kemarahannya berangsur-angsur ditekan dan dia mulai memikirkan tindakan balasan untuk melarikan diri. Pada saat ini, baik Lin Bai maupun Zhao Longqing merasakan ada napas yang sangat dingin mendekati arah ini. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dan melihat kabut hitam mengembun dari hutan pegunungan dan berubah menjadi iblis dengan pisau panjang gajah. Apakah kamu mengejar begitu cepat? Mata Lin Bai bersinar dan wajahnya terkejut. Iblis? Iblis di hutan batu, bagaimana dia bisa keluar? Zhao Longqing juga terkejut. Alih-alih melawan Lin Bai, dia dan 2 lainnya berdiri di belakang untuk berjaga-jaga terhadap roh-roh jahat. Ketika dia berada di hutan batu hantu jahat, Zhao Longqing menderita kerugian dari roh-roh jahat. Dia tahu bahwa kekuatan roh jahat itu luar biasa. Jika dia menyerang Lin Bai secara diam-diam, dia akan jatuh. Tepat pada waktunya, Lin Bai memperhatikan bahwa Zhao Longqing sedang berjaga-jaga terhadap roh-roh jahat. Dia segera berbalik, menginjak pedang terbang dan bergegas ke cakrawala. Begitu Lin Bai pergi, roh jahat itu segera pergi dari sini dan mengejar Lin Bai. Sepertinya iblis mengejar adik seperguruan itu. Zhao Longqing melihat ke arah keberadaan Lin Bai dan iblis, dan berkata dengan linglung, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin adik seperguruan itu memancing roh jahat? Kedua orang Zhao Longqing berkata, pasti dia yang mengambil ramuan 5 elemen Yuan. Setelah pil itu meninggalkan susunan hantu jahat neraka, susunan sihir itu hampir hancur dan roh-roh jahat itu pun terlepas. Kemudian roh-roh jahat itu akan mengejarnya dan ingin mengambil kembali pil itu. Ya, pasti begitu. Zhao Longqing terbangun seperti mimpi.